Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Ketertarikan Antar Manusia. A. Definisi ketertarikan antar manusia. Ketertarikan interpersonal atau antar manusia merupakan sikap ketertarikan atau penilaian positif seseorang terhadap orang lain. Penilaian ini dapat bervariasi, mulai dari rasa suka yang sangat tinggi sampai ketidaksukaan yang kuat. Ketertarikan interpersonal dapat ditandai dengan adanya daya tarik atau kualitas-kualitas tertentu pada seseorang yang membuat orang lain cenderung untuk mendekat dan menjalin hubungan dengannya. B. Dasar ketertarikan interpersonal. Menurut Hill 1987, ada 4 alasan mengapa kita tertarik pada orang lain dan kemudian melakukan interaksi interpersonal, yaitu yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian dengan melakukan perbandingan sosial. Yang kedua, untuk mendapatkan stimulasi yang menyenangkan melalui kontak yang menyenangkan dan menarik. Yang ketiga, untuk mendapatkan pujian dan perhatian. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan dukungan emosional. Menurut West 1974, terdapat 6 kebutuhan dasar yang mendasari suatu hubungan sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kasih sayang. Kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Hubungan erat dengan orang lain bisa memberikan perasaan aman dan nyaman. Yang kedua, integrasi sosial. Kebutuhan untuk merasa sebagai bagian dari lingkungan sosial sekitarnya. Hubungan sosial akan menumbuhkan keyakinan bahwa ada orang lain yang memiliki sikap dan keyakinan yang sama dengan kita. Yang ketiga, harga diri. Kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain. Orang lain bisa menjadi sumber bagi perasaan berharga, kompeten, dan bernilai. Yang keempat, rasa persatuan yang dapat dipercaya. Keyakinan bahwa ada orang lain yang akan memberikan bantuan ketika dibutuhkan. Yang kelima, bimbingan. Kebutuhan untuk mendapatkan bimbingan dan nasihat dari orang lain. Yang keenam, kesempatan untuk mengasuh. Keinginan untuk menyayangi dan memberikan bantuan. Menurut Bung, terdapat banyak motif yang mendorong untuk menjalin relasi sosial. Terdapat 3 motif utama, yaitu diantaranya 1. Perbandingan sosial. Ketika berada dalam situasi yang tidak pasti, kita cenderung akan mendekati orang lain yang berada dalam situasi yang sama. Yang kedua, mengurangi kecemasan. Ketika berada dalam situasi yang mencemaskan, kita akan cenderung mendekati orang lain supaya merasa lebih nyaman dan menjadi lebih rileks. Yang ketiga, mencari informasi. Dalam situasi tertentu, kita mendekati orang lain untuk mendapatkan informasi sehingga kita akan lebih memahami dan mengendalikan situasi. C. Teori ketertarikan interpersonal. Berikut beberapa teori yang berkaitan dengan teori ketertarikan dan beserta penjelasan mengapa manusia bisa saling tertarik satu dengan yang lain, yaitu sebagai berikut. A. Teori kognitif. Teori kognitif menekankan pada proses berpikir sebagai dasar yang menentukan tingkah laku. Tingkah laku sosial dipandang sebagai suatu hasil atau akibat dari proses akal. Jika seseorang berpikir bahwa orang lain dapat memberikan keseimbangan terhadap apa yang kita cari, maka kemungkinan besar kita akan menyukainya. B. Teori penguatan. Teori penguatan yaitu berusaha untuk menemukan bagaimana ketertarikan datang untuk pertama kalinya. Misalnya, dapat diasumsikan seperti orang ditarik oleh hadiah dan ditolak oleh hukuman. Maksudnya yaitu, semua ketertarikan antar pribadi dijelaskan dalam hal belajar, di mana untuk berhubungan secara positif dapat hadiah dan untuk berhubungan secara negatif dapat hukuman. Sebagian dari kita tentu lebih suka tertarik dengan orang yang menghadiahi atau menghargai kita daripada orang yang menghukum dan kritikan atau menghina. C. Teori interaksionis. Teori interaksionis dikembangkan dalam situasi alamiah di mana suatu keputusan selalu dihubungkan kepada situasi sosial di mana seseorang menemukan dirinya. Teori ini lebih menitikberatkan pada ketertarikan antar pribadi sebagai suatu konsep. D. Aspek-aspek dalam ketertarikan interpersonal. Menurut Laley dan Uno, terdapat 3 aspek dalam ketertarikan interpersonal, yaitu yang pertama hubungan sosial, merupakan interaksi sosial yang dilakukan oleh orang yang satu dengan lainnya guna untuk saling memengaruhi. Sebagai makhluk sosial, manusia melakukan hal ini atas dorongan yang datang, baik dari dorongan internal maupun eksternal. Yang kedua, tugas dan rasa hormat.
Aspek tugas dan rasa hormat menjadi salah satu alasan seseorang menjadi tertarik. Meskipun seseorang yang tidak bekerja atau sudah lama meninggalkan pekerjaannya, namun hubungannya dengan rekan-rekan sekitarnya masih tetap terjaga. Misalnya ketika berpapasan, selalu menyapa baik dengan senyuman atau anggukan kepala. Hal seperti inilah yang mampu membuat orang lain menjadi tertarik. Terakhir, fisik dan penampilan. Penampilan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Dengan berpenampilan menarik bisa menjadi salah satu faktor seseorang diperhatikan oleh orang lain. Faktor ketertarikan interpersonal. Menurut Dayakisni dan Hudaniyah, terdapat beberapa faktor yang dianggap sangat penting dalam menentukan ketertarikan interpersonal, yaitu sebagai berikut. A. Kesamaan. Sikap, nilai, minat, latar belakang, dan kepribadian yang sama dapat menjadikan individu tertarik dengan orang lain. Dalam membangun suatu hubungan, kesamaan bisa menjadi dasar untuk membangun hubungan yang lebih baik dan positif. B. Kedekatan. Merujuk pada teritorial, dekatnya jarak individu dengan orang lain mengakibatkan bentuk hubungan menjadi lebih baik. C. Daya tarik fisik. Ketertarikan interpersonal pada seseorang seringkali dimulai dengan daya tarik fisiknya terlebih dahulu. Oleh sebab itu, faktor daya tarik muncul pada awal proses ketertarikan interpersonal yang sangat sulit untuk direkayasa. D. Keakraban. Selalu melakukan keakraban dengan seseorang akan meningkatkan rasa suka terhadap orang itu. Kemampuan. Menurut teori pertukaran sosial dan reinforcement, ketika orang lain memberi ganjaran atau konsekuensi positif pada kita, maka kita akan cenderung ingin bersamanya dan menyukainya. F. Tekanan emosional. Menurut Sartre, seseorang dengan rasa takut tinggi lebih berafiliasi dibandingkan dengan rasa takut rendah. Semakin besar rasa takut, semakin besar kecenderungan untuk berafiliasi. G. Munculnya perasaan atau mood positif. Seseorang cenderung tertarik atau suka kepada orang yang kehadirannya bersamaan dengan munculnya perasaan positif. Bahkan, meski perasaan positif yang muncul tidak berkaitan dengan perilaku orang tersebut. H. Harga diri yang rendah. Hasil penelitian Elaine Wolster menyatakan bahwa bila harga diri direndahkan, maka hasrat afiliasi atau bergabung dengan orang lain bertambah, dan ia makin responsif untuk menerima kasih sayang orang lain. I. Kesukaan secara timbal balik. Ketika kita mengetahui orang lain menyukai kita, maka kita dapat mengharapkan ganjaran dari mereka. Karena itu, mengetahui kita disukai merupakan ganjaran yang akan menguatkan. J. Ketika yang berlawanan saling tertarik. Complementary need theory mengatakan terdapat beberapa tipe hubungan secara dekat. Misalnya pernikahan yang mungkin mensyaratkan sistem saling melengkapi semacam itu agar dapat berhasil, tetapi dalam hubungan tersebut walaupun kebutuhan berbeda dapat dipandang sebagai kasus kesamaan yang spesifik, karena kedua pasangan memiliki kesamaan pandangan atau sama-sama setuju mengenai peran-peran yang akan dipenuhi oleh masing-masing pihak. Baiklah, sekian penyampaian materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.